إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah, berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah sekuat kemampuan kita masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya jalan keselamatan kita di dunia sampai di akhirat, yaitu ketika seseorang bertakwa kepada Allah, tunduk, patuh, taat kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Allah berkalam, walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang yang mereka dulu di dunia kafir, bagi mereka ada neraka jahannam. La yuqda alaihim fayamutu, maka tidak dimatikan mereka di dalam neraka jahannam itu. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan dari mereka siksa neraka jahanam itu. Kadzalika najzi kulla kafur, begitulah kami Allah membalas setiap orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha, Allah melanjutkan ceritanya, dan mereka di dalam neraka jahanam itu berteriak-teriak, memohon dan meminta kepada Allah. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai pemelihara kami, wahai Tuhan kami, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami akan beramal soleh, tidak seperti amalan-amalan yang dulu pernah kami lakukan. Itu yang diminta oleh orang-orang kafir ketika mereka merasakan sakitnya siksa di dalam neraka tersebut. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami, keluarkan kami dari neraka jahanam ini. Kembalikan kami hidup di dunia. Kami akan beramal soleh. Kami tidak akan beramal seperti amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan dulu. Barangkali dulu di dunia dia tidak sholat, dia akan mengatakan, ya Allah, kami akan sholat, ya Allah. Barangkali di dunia dulu dia tidak berpuasa Ramadan, padahal itu wajib atas diri dia. Kemudian dia mengatakan, saya akan puasa, ya Allah. Barangkali dulu tatkala di dunia dia tidak sempat, dia pelit terhadap hartanya, dia pegang erat hartanya, tidak dia infakkan, bahkan zakat yang wajib pun tidak dia bayarkan. Tatkala itu barangkali dia mengatakan, ya Allah,
balikkan saya ke dunia, saya akan bayar zakat, saya akan infak, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah bisa? Dan andaikan mereka diberikan kesempatan, apakah mereka akan benar-benar beramal soleh? Allah Maha tahu. Di ayat yang lain Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Kalaulah mereka dikembalikan di dunia, dihidupkan lagi, diberi kesempatan yang kedua, mereka akan balik melakukan hal yang sama. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bohong, yang dusta. Begitulah manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjawab di lanjutan ayatnya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami ini sudah kasih umur kepada kalian, umur yang cukup. Kalau kalian mau mengambil peringatan, mau mengambil pelajaran, sungguhlah cukup umur yang diberikan itu. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan. Maka kata Allah, faduku fama lidh-dhalimina min nasir. Kalian rasakanlah orang-orang yang zalim tidak ada penolong bagi mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan di tempo hari tentang umur, tentang waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini sangat berharga sekali. Allah mengatakan di ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami ini sudah memberikan umur kepada kalian, umur yang sangat cukup untuk mengambil pelajaran. Kalau kamu mau taat, gunakan umurmu itu untuk taat. Karena kita tidak pakai untuk taat pun umur itu akan habis. Mati akan datang kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi di riwayat yang lain Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat bahwa ketika seseorang itu sudah diberikan umur 60 tahun, maka Allah tidak lagi menerima udzur atau alasan yang akan dia ajukan pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah diberikan waktu untuk berpikir, waktu untuk merenung, waktu untuk beramal, waktu untuk taat tunduk beribadah kepada Allah, lantas tidak kita gunakan sebaik-baiknya, jangan-jangan nanti kita termasuk dari golongan orang-orang yang menyesal di hadapan Allah, yang kemudian akan mengatakan, ya Allah, kembalikan kami hidup di dunia, hidupkan lagi, kami akan jadi orang baik, jadi orang soleh, kami akan pergi ke masjid, kami akan sholat beribadah kepadamu. Sebelum waktu itu datang, maka hendaklah umur yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyesal di hadapan Allah ketika umur dan waktu kita ini habis untuk hal-hal yang sia-sia, apalagi habis untuk hal-hal yang dosa, maksiat, mendatangkan kecelakaan bagi kita di hadapan Allah kelak. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.